Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada kajian Islam pada siang hari ini. Sebelumnya saya pengen tahu nih, bagaimana kabarnya sahabat muslim hari ini? Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita berada pada penghujung sesi kajian Islam, yaitu kajian Islam yang kelima. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yaitu yang berjudul berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, pada zaman yang serba modern ini banyak sekali anak muda yang lalai. Bahkan orang tua kita pun kadang juga lalai gitu loh terhadap untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan betapa pentingnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini termaktub dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan menghendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Nah, sahabat muslim, isi kandungan pada Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 tadi itu menjelaskan mengenai sikap kita kepada kedua orang tua kita. Kita itu diperintahkan untuk berakhlak terpuji terhadap sesama, terlebih lagi kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh membentak ataupun berkata kasar. Jangankan membentak ataupun berkata kasar ya, kita bilang "ah" ataupun kita hanya bilang "kok gini sih", kayak gitu aja kita nggak boleh gitu loh. Apalagi berkata kasar, apalagi membentak, meninggikan suaranya, itu tidak boleh. Kita juga harus merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita dan mendoakannya agar Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kedua orang tua kita. Selain dalam Al-Quran, dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan bahwasanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah seseorang, celakalah dan celakalah." Kemudian sahabat bertanya, "Siapa ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk ke surga." Maksudnya di sini adalah hadis ini merupakan ancaman dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya hingga usia lanjut. Merawat orang tua itu kan sejatinya adalah kewajiban bagi kita setiap muslim. Anak-anak, orang tua kita pun masih memiliki kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya, yaitu kakek dan nenek kita. Nah, merawat orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagai balas budi atas semua yang telah orang tua berikan sewaktu kita masih kecil hingga dewasa seperti ini. Apabila kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu surga untuk kita. Nauzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian bagaimana sih sikap kita terhadap kedua orang tua yang baik itu? Sebenarnya ini digolongkan menjadi dua, yaitu ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua itu sudah meninggal. Ketika orang tua masih hidup, kewajiban kita apa? Yaitu menghormati kedua orang tua.
Kemudian merawat kedua orang tua ketika mereka masih hidup. Tidak membantah perintah kedua orang tua, terkecuali apabila itu melenceng dari syariat agama Islam. Itu kita wajib untuk menasehati ataupun menegur kedua orang tua kita dengan cara yang baik. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak berkata kasar dan berkata yang keras kepada kedua orang tua. Yang kelima, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua, kemudian membantu kedua orang tua dan mendoakannya setelah selesai sholat. Tidak hanya orang tua yang telah meninggal yang harus didoakan, tetapi orang tua yang masih hidup pun harus kita doakan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian kewajiban kita sebagai anak ketika orang tua sudah meninggal itu apa saja? Yang pertama adalah merawat jenazahnya, yaitu memandikan, kemudian mengafani, kemudian mengantarkan jenazah orang tua itu sampai ke liang lahat. Yang kedua adalah melaksanakan wasiatnya. Ketika orang tua telah wafat, biasanya kan ada orang tua yang menitipkan wasiatnya kepada anak-anaknya. Nah, itu wajib sekali untuk dilaksanakan wasiatnya. Kita harus tahu apakah orang tua ini meninggalkan sebuah wasiat atau tidak, sehingga ketika diserahkan wasiatnya kepada kita dapat melaksanakan wasiat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya. Setelah orang tua meninggal, pastinya juga kita berkewajiban untuk tetap menyambung silaturahmi kepada keluarga yang lain ataupun teman-teman dekat dari orang tua kita. Kemudian yang keempat adalah melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya. Dan yang terakhir adalah mendoakan kedua orang tua yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah dari dosa orang tua. Karena sejatinya doa dari anak yang soleh itu tidak akan pernah putus pahalanya. Nah, sahabat muslim, hikmah dari berbakti kepada kedua orang tua itu yang pertama adalah amalan yang paling utama dan yang paling penting. Kemudian apabila orang tua kita itu ridho kepada kita, maka niscaya Allah juga akan ridho kepada kita. Setiap langkah yang kita pijaki, insya Allah akan dipermudah oleh Allah karena orang tua kita sudah ridho kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah dapat menghilangkan kesulitan yang dialami. Percayalah bahwasanya ketika kita meminta doa kepada orang tua untuk melakukan sesuatu, maka kesulitan yang akan kita alami itu akan dikurangkan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga akan luas rezekinya, diperpanjang umur kita dan dapat menjadikan kita masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian Islam pada siang hari ini yaitu berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi kita seorang anak. Kewajiban kita untuk merawat, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua itu tidak hanya selesai ketika mereka masih hidup, tetapi akan terus berlanjut hingga mereka telah tiada dari dunia ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama kajian sampai ke 5 kali ini ada terdapat salah kata maupun perbuatan dari saya mohon maaf karena sesungguhnya saya hanyalah manusia yang berbuat khilaf dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Makan ikan di depan asih. Cukup sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Allahumma waffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.